Keluar dari semua siklus penderitaan gitu. Keluar dari semua siklus, karena penderitaan kan terjadi karena ada aku kan. Kalau akunya udah lebur, keluar dari semua siklus, terjadi proses liberation gitu, memerdekakan aku gitu. Tadi badan emosinya penuh, jadi lelah, jadi capek, padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau petani nyangkul sawah 2 hektar bisa dibilang capek. Ini capeknya karena yang ngapa-ngapainnya capek gitu. Itu orang makin lama makin apa ya, jauh dari kebahagiaan gitu. Nah itu sebenarnya tuh jalan panggilan untuk pulang sih, untuk pulang tadi ya, kembali kepada Tuhan gitu. Pikiran semua itu terekam mas di semesta itu. Makanya kalau kita tuh selalu dalam keadaan kekurangan, doanya prayer of shortage, maka yang kita attract adalah kekurangan gitu. Tapi kalau kita berdoa dalam keberlimpahan, perasaan bahagia itu, maka yang kita attract adalah keberlimpahan gitu. Kalau misalnya kita latihan sendiri dengan nafas gitu mas, misalnya oke ya, ada 1 minggu ini ada emosi apa, belajar ngelepas sendiri, kayak gitu membantu nggak? Termasuk jenis bagian dari mandi emosi? Kalau udah terbiasa bisa. Jadi kayak istilahnya mah kita udah tahu bagian mana yang paling kotor gitu. Oh iya. Misalnya kan tiap orang beda-beda. Misalnya ada orang yang lebih khawatirnya lebih berlebihan. Ada orang yang dendamnya berlebihan. Ada orang yang kemarahannya berlebihan. Ada orang yang ingin perasaan ingin mengatur nih berlebihan. Jadi semua nih harus sesuai dengan kemauan gue gitu. Itu emosi juga dalam. Nah, kalau dia udah bisa scanning seluruh tubuh nih, dia tahu nih. Iya. Wah, gue nih saya ini yang paling berat di sini gitu. Nah, yang paling berat itu kita nggak usah semua kan. Kalau yang udah ringan-ringan mah nggak apa-apa. Nah, jadi pertama kalinya harusnya di semua dulu, nanti lama-lama kita bisa kenali diri kita. Dan ini harus dikenali, diakrapin. Oh iya, kalau ketika saya scanning semua ternyata di bagian tertentu nih berat nih. Nah, ini yang harus saya lepas lebih banyak gitu. Mungkin nggak mas, misal nih orang lagi tertidur, terus kemudian ada praktisi, sebut saja misalnya saya tertidur gitu, oke lah mas aku tidur. Terus Mas Sony sentuh bagian-bagian tertentu, nyeken gitu, terus beres dengan sendiri itu mungkin nggak bisa terjadi? Nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada free will. Kalau orangnya nggak willing, kita nggak bisa. Jadi Tuhan aja nggak bisa mas. Iya. Tuhan itu kalau ada orang nggak bersedia, dia nunggu loh. Oke. Apalagi kita. Cuma kita gini. Jadi kenapa orang musyrik dosanya nggak diampunin? Bukan karena Tuhan nggak mau ngampunin, dianya nggak bersedia gitu. Jadi sebenarnya mengampuni dosa itu atau tadi ya tumbukan emosi itu tanpa syarat, asal dianya berkenan gitu. Nah cuma gini mas, kadang-kadang ya seringkali kan banyak orang nggak bisa terhubung langsung dengan Tuhan kan. Jadi Tuhan pakai kita sebagai alatnya untuk menjangkau sesama kita yang belum terhubung gitu. Jadi gini, kayak misalnya ada orang tua anaknya kabur dari rumah. Iya. Dia pasti ke rumah temennya gitu. Dia kabur dari rumah karena nggak suka sama orang tuanya gitu. Lalu orang tuanya kalau nelpon anaknya kan lewat temennya gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita dipakai Tuhan karena Tuhan nggak bisa menjangkau dia langsung. Kita dipakai Tuhan untuk menjangkau dia. Nah itu caranya kita harus memasrahkan diri seluruhnya untuk akhirnya dipakai jadi alat Tuhan, mengajak dia untuk bisa melepaskan diri dari kesibukan dan berdoa bersama dengan kita gitu mas. Baru ketika itu connect, klek, nah itu baru bisa dipakai tuh. Jadi yang ngebersihin bukan saya mas, Tuhan. Energi yang lebih besar, saya nggak bisa. Gitu, nanti. Dan orangnya bisa dalam keadaan tidur, bisa mati.
Bisa maksudnya udah meninggal setahun yang lalu gitu misalnya. Bisa masih hidup gitu. Nah paling bagus adalah waktu masih hidup diajak. Tapi kan kadang-kadang orang nggak willing ya. Gitu sebenarnya. Oke. Nah itu jadi alat Tuhan tuh gitu Mas. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya, Mas Sony ini sedang berperan sebagai apa gitu? Tuhan perankan sebagai apa gitu kalau boleh tanya gitu. Sebenarnya itu berproses sih, terus menerus. Saya Bertumbuh juga ya? terus menerus evolving loh bahasa Inggrisnya. Oke. Bertumbuh gitu. Bertumbuh terus gitu. Kayak sekarang saya lagi sama Mas Hendra di sini ya, itu saya menjalani peran di mana saya cuma menyerahkan diri saya kepada Tuhan, biarlah Tuhan mengalirkan saya jadi alatnya. Semua kata-kata ini bukan dari saya tapi ngalir gitu. Artinya peran itu dinamis gitu ya? Dinamis. Oke. Nggak, peranku sama Mas Hendra beda. Tapi peran saya gini, Tuhan kan ingin mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan lewat hidup saya. Kira-kira pengalamannya banyak apa? Banyak lah. Terbatas apa enggak? Enggak kan? Jadi setiap saat bisa beda-beda terus kan? Iya. Gitu. Jadi ya itu hidup menjadi menarik. Mas, kalau hidup itu kayak Tuhan mau bikin percobaan, kan aku juga aku kata ada satu video yang nggak setuju sama reinkarnasi gitu, terus saya bilang, tapi coba pikir deh, kalau hidup tuh cuma sekali, Tuhan bikin percobaan, kita dikasih hidup, lalu sekali, umur kita berapa, taruhlah berapa tahun gitu, udah selesai, habis itu dinilai gitu, selesai gitu. Dibandingkan dengan hidup tuh Tuhan ingin mengalami pengalaman Tuhan lewat diriku gitu. Sampai akhirnya aku kembali kepada Tuhan, dan Tuhan bisa pakai diriku untuk ngalamin pengalamannya. Sampai kapan? Ya, saya akan beribadah dan melayani Tuhan selama-lamanya gitu. Hidup tuh menjadi melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Wastona tukali nafsihi. Aku memilih kamu untuk melayaniku gitu. Surat 20 ayat 41. Ketika Nabi Musa bertemu sama Tuhan, kata-katanya gitu. Wastona tukali nafsihi. Aku memilihmu, memilih itu artinya gini, aku memercik menjadi rohmu untuk melayaniku. Melayani apa? Menjadikan dirimu untuk mengalami pengalaman-pengalamanku, sifat-sifatku, kehendak-kehendakku, ilmu-ilmuku, kesadaran-kesadaranku. Kamu menjalani hidup, aku yang pakai hidup kamu. Kamunya minggir gitu di sisiku. Wah, itu kan hidup jadi menarik, Mas. Jadi kan memang ada orang itu yang hidup untuk egonya, untuk dirinya sendiri, ada yang hidup untuk peran, ada yang, tapi hanya sedikit orang yang Mas Sony rela menjadi alat dan membiarkan Tuhan itu bekerja lewat dirinya sendiri gitu. Makanya ini penting untuk terus dielaborasi gitu, karena kadang kalau nggak ada yang ingetin itu, balik lagi kita hidup hanya untuk ego. Mas, maksudnya mengingatkan itu apa sih? Mengingatkan artinya ya kita kan sering lupa gitu kan, sehingga butuh. Ya. Mengingatkan itu artinya segala sesuatu yang sudah ada di dirinya. Iya. Mas Hendra. Iya. Saya cuma ngingetin doang kan enggak. Jadi sebenarnya semua ini bukan suatu hal yang baru loh. Kalau kita secepat kita santai dan menyadari, kita tuh ingat lagi, bukan cuma ingat lagi, kita sangat mengenalinya gitu. Oh, ternyata apa yang diucapkan ini sudah ada di dalam diriku. Kamu hanya mengingatkanku aja, just to remind you gitu, bukan to warn you, memperingatkan dalam bentuk peringatan, warning gitu. Tapi udah ada nih sebenarnya, tinggal disadari lagi aja gitu, Mas. Oke, Mas Sony. Nah, selanjutnya gini, kira-kira di titik apa sih Mas Sony kita itu harus menyadari bahwa Tuhan itu tidak hanya hadir di sajadah, tapi juga di meja kerja, di nafas, bahkan di kehidupan, kekacauan kehidupan pun kita bisa menyadarinya gitu. Makanya kita harus
tahu tujuan hidup itu, dan kitab suci itu kan bimbingan untuk kembali kepada Tuhan melalui jalan yang langsung, sirotol mustaqim. Jadi bimbingan lurus, bimbingan langsung untuk menuju ke jalan langsung. Jadi perjalanan menuju kepada Tuhan berhenti, perjalanan di dalam Tuhan dimulai. Jadi Oke. maksud tahu nggak bedanya? Iya. Kalau perjalanan menuju tuh artinya Tuhan ada di luar diriku. Betul. Aku harus ke tempat tertentu, ke langit ketujuh yang nggak tahu di mana. Termasuk figur ya. Jadi sosok Tuhan Sosok. itu kan, karena di luar kita. Lalu ketika kemudian sadar ternyata kita perjalanannya berhenti mencari Tuhan di luar, perjalanan menjadi di dalam Tuhan. Nah, ketika perjalanan di dalam, aku udah di dalam Tuhan. Jadi aku nggak perlu kemana-mana untuk pulang. Yang harus aku leburkan adalah diriku untuk lebur di dalam Tuhan gitu kan. Nah, ketika itu terjadi maka kita baru sadar itu tadi gitu loh. Oh, setelah aku lebur di dalam Tuhan, berarti ketika aku melihat nih sekarang, sebenarnya lagi ngeliat nih siapa nih gitu. Kalau udah sampai di aku satu sebenarnya, atau paling nggak aku dua itu merempet ke aku satu, kita udah sadar yang lagi melihat nih bukan Sony nih gitu. Tuhan yang maha melihat mempergunakan diriku untuk mengalami sifat Tuhan yang maha melihat gitu. Beda loh mas penglihatannya mas. Tuhan yang maha tahu menggunakan diriku untuk berpikir dan dapat inspirasi untuk dialirin sifatnya yang maha tahu gitu. Itu nanti mikirnya beda loh mas. Oke. Tuhan yang maha bersyukur, asyakur nih, menggunakan seluruh diriku yang sudah lebur, lenyap, larut, luruh di dalam Tuhan untuk dialiri sifatnya yang maha bersyukur gitu. Itu rasa syukurnya beda mas, nggak pakai alasan, wah aku syukur karena dapat rezeki, dapat ini, enggak. Karena emang sifat Tuhan maha bersyukur tuh ngalir aja gitu. Iya. Nah, Tuhan yang maha memberi inspirasi, memakai diriku untuk mengalirkan inspirasi gitu. Nah, itu beda antar inspirasinya. Jadi, mendengar juga gitu. Semua jadinya levelnya beda gitu. Nah, di situ kita menjalani hidup dengan perspektif yang berbeda gitu. Keluar dari semua siklus penderitaan gitu. Keluar dari semua siklus, karena penderitaan kan terjadi karena ada aku kan. Kalau akunya udah lebur, keluar dari semua siklus, terjadi proses liberation gitu, memerdekakan aku gitu. Untuk kemudian semua hidup itu ya udah surrender to the surrendering our will to the will of God, memasrahkan semua kemauan kita kepada kehendak Tuhan gitu. Itu aduh ngalir aja gitu mas hidup tuh. Iya. Ya arahnya ke sana gitu. Jadi itu artinya kembali kepada Tuhan gitu. Nah, menjadi alat Tuhan habis itu. Tuhan baru pakai diri kita yang udah lebur itu, dipakai sama Tuhan untuk jadi utusannya gitu. Nah, kalau jadi utusannya kan terserah yang utus dong. Udah bukan kita lagi yang mau ya nggak? Mau ditaruh di mana kek, mau dijadiin apa kek, hari ini suruh ngapain kek. Dan nggak ada hal yang kecil loh. Semua hal jadi besar. Gitu. Jadi ngerjain hal kecil pun maknanya gitu. Jadi luar biasa gitu. Paham. Jadi semua event yang lewat tuh jadi beautiful moment. Wah, ini indah banget nih gini gitu. Bisa ngomong gini aja udah wah. Keren banget nih gitu. Syukur lagi gitu. Jadi kita nggak lagi mikir, wah gimana cara hidupku bisa lebih enak, bisa keluar dari kesulitan. Cara keluar dari kesulitan adalah memerdekakan diri kita gitu. Bukan mengakumulasi keinginan-keinginan jadi kenyataan gitu. Iya. Iri ya. Pengen kayak Mas Sony. Tapi gini, Mas Sony ini kan sangat sangat berhasil juga secara finansial. Tapi juga sangat sadar secara spiritual kan. Apa sebenarnya yang tidak diajarkan di dunia bisnis modern tentang makna uang itu Mas Sony? Karena kan sekarang
Rata-rata teman-teman orientasinya kan ke sana gitu ya. Apalagi dunia ini lagi menuju kepada resesi yang Betul. dalam nih kayaknya. Heeh. Dengan adanya Amerika kayak gini, Heeh. banyak orang susah, kesulitan pekerjaan, ekonomi turun, ditambah tadi badan emosinya penuh, jadi lelah, jadi capek, padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau petani nyangkul sawah 2 hektar bisa dibilang capek. Ini capeknya karena yang nggak ngapa-ngapainnya capek. Itu Iya. orang makin lama makin apa ya, jauh dari kebahagiaan gitu. Nah itu sebenarnya tuh jalan panggilan untuk pulang sih, untuk pulang tadi ya, kembali kepada Tuhan gitu. Ya, nggak ada jalan lain, pulang. Gitu. Pulang mas. Tapi sebenarnya kekayaan tuh bisa menjadi alat untuk evolusi jiwa nggak, Mas? Karena gini loh, kalau misalnya bisa, gimana caranya kita itu menjaganya agar justru kekayaan itu tidak malah justru, sorry ya, memperkuat ego gitu. Karena kebanyakan itu yang terjadi gitu. Gimana menurut Mas Sony? Orang itu kan pengen, kekayaan itu kan bukan cuma duit ya. Betul. Jabatan, apa segala macam tuh ya. Jadi sebenarnya kenapa orang ingin mengakumulasi kekayaan? Karena dia rindu kepada suatu kebahagiaan. Gitu. Kebahagiaan itu yang dicari sebenarnya. Kalau kekayaan itu menimbulkan kesengsaraan, mau nggak jadi orang kaya? Oh, nggak mau lah. Nah, okay. Sekarang gini, orang ngejar surga kenapa? Ya pengen. Karena di balik surga ada kebahagiaan. Bahagia. Coba dibilang, nanti di surga kamu disiksa ya, mau ke surga nggak? Nggak mau. Nah, orang mau pulang ke Tuhan juga karena ada kebahagiaan gitu. Orang pengen sesuatu, itu sebenarnya dicari bukan itunya mas, itu hanya alat. Karena di balik itu ada bahagia gitu. Dan ternyata begitu dapat itu, bahagiannya nggak dapat gitu. Jadi sebenarnya mau cari apa sih gitu? Mau cari alat untuk mencari bahagia, sebenarnya itu judulnya bukan bahagia tapi kesenangan. Atau kita langsung mencari kebahagiaan gitu. Nah, dengan mencari kebahagiaan tadi ya, badan fisik, self healing bisa, tubuh emosinya, isinya tidak lain hanya kasih sayang, energinya mengalir, pengetahuan mengalir, kebahagiaannya juga ngalir. Kekayaan itu jadi sesuatu yang ya nice to have gitu, nggak usah harus ada gitu mas. Ya ada orang makan sederhana tapi bahagia gitu. Jadi yang dicari sebenarnya anak-anak muda sekarang, toh jangan cari sebab untuk menjadi bahagia, tetapi carilah cara untuk bisa langsung bahagia gitu mas. Nah ilmu kebahagiaan itu yang harus dikuasain mas. Iya. Gitu. Nah itu aku lagi bahas tuh di 3 Fakir, satu seri tentang itu. Teman-teman bisa tonton lah ya di 3 Fakir di SAY, inspiratif gitu untuk. Karena kalau kita udah bahagia, kita mencari materi itu lebih mudah. Artinya bahagia dulu baru kaya, yang dibalik gitu ya. Betul. Iya tuh. Karena yang kita cari sebenarnya kebahagiaan, tapi kita nyarinya jadinya kesenangan. Senang itu, hidup itu bisa senang, besok susah gitu. Iya. Tapi tetap bahagia gitu. Soal ini mas, soal rezeki gitu. Mas Sony percaya nggak kalau Tuhan atau apalah semesta itu sebenarnya selalu mendengar niat terdalam kita gitu, bahkan sebelum kita berdoa gitu? Oh iya, benar. Iya. Jadi pikiran semua itu terekam mas di semesta itu. Makanya kalau kita tuh selalu dalam keadaan kekurangan, doanya prayer of shortage, maka yang kita attract adalah kekurangan gitu. Tapi kalau kita berdoa dalam keberlimpahan, perasaan bahagia itu, maka yang kita attract adalah keberlimpahan gitu. Jadi semua itu di dalam dulu baru terproyeksi keluar gitu. Jadi harus ada di dalam dulu baru terproyeksi keluar, bukan di dalam akan bahagia kalau ada yang dari luar gitu. Jadi justru yang disetel dalamannya dulu, clearin dulu. Jadi seperti dirubah kesadaran. Proyektor gitu ya, iya. Mas ya. Tuh. Jadi di dalamnya berubah, maka di luarnya berubah.
Terus kalau kita pengen membaca sinyal bahwa kemudian kita ini sudah hidup, sudah mengarah ke peran baru dari Tuhan, tuh sinyalnya apa? Eh, Sebenarnya kalau dilihat dari hidup ini, sebenarnya kan kita nentuin hidup kita sendiri, Mas. Iya, iya. Jadi kalau dibilang aku 1, aku 4, Heeh. jadi lewat pikiran, aku 3 lewat keinginan, aku 2 lewat kebenaran, Oh, aku iya. 1 lewat sumber gitu ya. Oke, oke. Kita tuh nentuin hidup kita sendiri, Mas. Nah, jadi sebenarnya misi kita itu bukan yang kayak ada sosok lain di luar kita yang namanya Tuhan yang nanti nentuin, Hendra kamu harus gini-gini, enggak. Heeh. Mas Hendra harus sampai kepada kesadaran non fisik yang paling tinggi gitu, yaitu disebut langit kan kalau non fisik tuh. Di situ Mas Hendra akan dapat aliran gitu. Oh, kamu habis ini harus gini gitu. Tapi kalau dari pikiran bisa juga, kayaknya aku besok mau gini 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 lewat pikiran nih. Tapi sebenarnya yang sebaiknya adalah yang paling tinggi gitu, kesadaran paling tinggi yang terlepas dari semua pikiran, keinginan apa segala macam nih. Lalu Tuhan akan kita kan menyaksikan tidak melakukan. Lalu Tuhan bilang, aku tuh mau ngalamin pengalamanku lewat kamu tuh gini loh. Nah, yang gini loh itu, lalu Mas Hendra bilang, ya Tuhan, aku bersedia apapun yang Tuhan hendak alami lewat diriku. Lalu ada kesempatan-kesempatan gitu, jalanin aja udah gitu. Jadi nggak usah mikir lagi, abis ini ngapain ya gitu. Enggak, itu Meskipun ngalir itu aja. menurut ego buruk. Hah? Meskipun menurut ego tuh buruk dan kemudian menyedihkan gitu ya. Iya. Tapi kita tetap bersedia aja gitu ya. Nah, di level tadi egonya udah lebur. Hmm. Jadi udah nggak ada pertentangan antara ego sama kehendak Tuhan gitu. Jadi ya itu peperangan paling besar. Tapi kalau masih ada perang antara ego dan kehendak, berarti egonya belum mati tuh, gitu. Belum kalah, belum lebur gitu. Nah, lebur kan nah itu. Jadi kita bisa hidup tuh ngalir aja. Oke. Nah, apa yang mungkin hal yang sangat mengejutkan gitu? Kadang kan Mas Sony sering kan dapat rezeki yang besar gitu. Nah, ketika kemudian terjadi gitu, dialog batinnya dengan Tuhan tuh kira-kira seperti apa? Ketika ada gitu momen rezeki yang wow gitu. Seharusnya ya di titik itu sebenarnya mau dapet apapun kita dialiri sifat Tuhan yang maha bersyukur gitu. Jadi itu harusnya tanpa syarat karena Tuhan hendak mengalami sifat syukurnya melalui diriku tuh setiap saat. Gini Mas Hendra, anggap aja lah manusia di dunia ini cuma saya sendiri. Iya. Lalu melalui hidup saya Tuhan bisa mengalami sifat yang maha melihat gitu lewat penglihatan saya. Apakah Tuhan tuh tidak bersyukur? Tuhan tuh maha bersyukur loh. Lalu Tuhan bisa mengalami sifat maha pengasihnya ketika saya memberi orang yang membutuhkan. Itu kan saya lagi ngalamin Tuhan memberi lewat diriku gitu. Aku menyaksikan Tuhan yang melakukan. Itu suatu rezeki nggak? Buat saya dipilih Tuhan untuk dialiri sifat memberi orang lain. Rezeki nggak buat saya? Kok aku yang dipilih gitu? Banyak loh roh yang nggak memercik. Jadi belajarlah ngalamin sifat Tuhan dari hal yang paling sederhana gitu. Jangan nunggu hal besar gitu Mas. Dari hal-hal sederhana yang orang bilang taken for granted gitu ya. Ya sudah selayaknya begitu. Itu hal yang itu belajarlah dari situ. Bahwa itu wah ini rezeki. Wah ini pemberian. Wah ini aku bisa gini. Gitu. Aku bisa menyaksikan Tuhan melakukan gitu. Belajar dari situ. Jadi jangan tunggu dapat duit banyak, project jadi. Belajar tiap hari dari hal yang paling kecil. Dan setiap saat. Nanti kita akan ya dapat rezeki besar.
ya udah gitu. Karena kalau kita belajarnya dari hal-hal begitu, kita akan selalu menunggu untuk bisa iya sih Mas. mengalami keajaiban. Tapi mungkin ya di sesi akhir ini ya, kita itu terkadang memang ketika ringan, mudah melepaskan apa yang kita punya gitu. Kayaknya konsekuensinya mendapatkannya juga lebih ringan, lebih mudah gitu ya Mas ya. Ya, otomatis begitu. Makanya ada beberapa temanku tuh yang dulunya agak ya itu tadi lah ya, mungkin agak stuck gitu ya. Tapi setelah kemudian dia mulai belajar mengalirkan. Setelah mengalirkan itu, sekecil apapun yang dia kasihkan gitu. Itu di dada, di batin tuh banyak yang cerita kayak ada rasa sensasi yang gimana gitu. Dan itu mungkin frekuensi akan naik ya Mas, vibrasi akan naik. Pasti. Dan realita hidup berubah. Iya, kalau vibrasi frekuensi kita berubah, naik, kita kan akan ada di frekuensi itu. Dan maka menarik frekuensi seperti itu dalam hidup kita terus-menerus. Ya pasti Tuhan akan memberikan aliran gitu. Dan sebenarnya kan nggak perlu tunggu gitu. Rubahlah yang ada di dalam, leburkanlah. Gini ya, kita tuh udah tahu arahnya kan, jalanin dulu deh gitu. Jangan nanti ini gimana, nanti ini gimana. Itu tadi perjalanan di dalam Tuhan tuh dijalanin gitu. Baru kita bisa tahu, oh yang kemarin diomongin itu ini nih udah gue alamin gitu. Jangan banyak mempertanyakan. Dan ini proses yang effortless sebenarnya, yang tanpa usaha kan. Lebur tuh tanpa usaha kan. Kayak es dicemplungin ke air, dia lebur sendiri. Kan nggak pakai usaha. Lama-lama lebur gitu. Lebur, hilang, lenyap. Terus kita bisa ngalamin itu gitu. Dan hidup kok ringan banget ya sekarang gitu. Kok effortless ya. Oh tuh kok ada aja kesempatan gitu. Ya kalau itu kita otomatis pasrah dengan sendirinya ya Mas ya? Iya. Oke. Otomatis akan terjadi gitu. Kalau gini Mas, aku mau kasih gambaran dulu dikit ya. Kita tuh setiap saat, aku juga udah pernah bahas sama Kang Abu itu sih. Iya. Setiap saat tuh hidup kita tuh ada banyak hal. Tuh. Banyak hal ini disebut sebagai things, bahasa Inggrisnya things. Sesuatu. Sesuatu ini selalu lewat. Sesuatu tuh ada yang jadi things, ada yang penting buat kita, important things gitu. Oh misalnya kayak Mas Hendra ngelihat ada anak nggak sekolah, kadang-kadang itu sesuatu, tapi begitu anak nggak sekolah tuh anak saya, jadi matters, jadi urusan gitu. Jadi urusan karena ini penting nih. Jadi ada things dan matters. Nah ajaran kita adalah nggak semua things harus jadi matters gitu. Kita tuh segala sesuatu kadang-kadang jadi urusan saya, nggak perlu gitu. Yang penting-penting aja Mas, gitu. Yang penting buat saya jadi urusan saya. Nah, yang nggak penting ya udah gitu, lewat. Nah ini kadang-kadang yang nggak penting juga masuk, jadi tumpukan emosi gitu. Nah lalu si matters ini sudah jadi urusan, kita biasanya punya keinginan untuk supaya urusannya selesai. Keinginan itu menimbulkan masalah gitu. Karena masalah kan sebabnya cuma dua. Apa yang kita mau nggak kejadian, apa yang kita nggak mau kejadian. Masalah. Lalu jadi masalah karena ada keinginan. Jadi urusan plus keinginan jadilah masalah. Masalah ini ketika bermalam di kita jadi beban masalah gitu kan. Menumpuk di dalam tubuh emosi, stuck nih. Nah seharusnya seleksi pertama adalah nggak semua things sesuatu harus jadi urusan, nggak semua urusan ini harus dipasrahin kepada Tuhan gitu, supaya Tuhan yang urus urusan kita gitu. Jadi ringan hidup tuh. Nah urusan dipasrahin kepada Tuhan, Tuhan mengalirkan solusi gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada masalah karena urusan nggak ditambah keinginan untuk menyelesaikannya gitu. Dapat urusan, pasrahin kepada Tuhan. Jangan ada keinginan untuk selesai gitu.
jadi masalah tuh pasti. Iya, iya, iya. Lepasin lagi kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, hasilnya segala macam gitu. Nah, apalagi jadi beban gitu, Mas. Iya. Jadi semua tuh ringan gitu. Nah, tadi Mas Miranda bilang hidup tuh ringan karena kita nggak punya urusan. Siapa yang ngurus? Tuhan. Nah, ya gitu. Tapi aku lagi-lagi ingin memperkuat ya bahwa memang kayaknya kebiasaan untuk memberi, berbagi, peduli sama kanan kiri itu asal kemudian itu sudah muncul dan tumbuh dari diri sendiri gitu. Kayaknya semuanya serba mudah loh. Di level yang lebih dalam, berbagi, memberi itu sedang mengalami sifat Tuhan yang maha Memberi, pengasih. pengasih. Ya. Jadi ngelakuin berbaginya siapa? Tuhan. Ya. Kita merasa kehilangan kalau kayak gitu? Enggak. Ngerasa berat nggak? Enggak. Itu Mas, begitu ngasih Mas, dialirin sifat maha pengasih tuh, wah rasanya tuh happy banget gitu loh Mas. Nah itu bedanya. Memberi yang karena aku pengen dapet, memberi yang karena aku disuruh Tuhan, perintah, memberi yang karena orang itu butuh, memberi yang karena aku pengen ngasih, memberi yang karena aku dialiri sifat Tuhan yang memberi, yang mempergunakan diriku untuk mengalami sifat Tuhan yang maha pengasih. Itu beda banget. Oke. Sekarang gini Mas, konkret aja. Yang biasa dikerjakan Mas Sony ya tidak harus kalau yang berbagi makanan segala macam itu kan udah teman-teman udah tahu, bahkan itu jadi inspirasi teman-teman di Ganjil Rosso Peduli setiap hari sekarang begitu kan ya. Model-model kontribusinya Mas Sony untuk kemudian melepas tuh bentuk-bentuknya apa saja. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang cocoknya, kayaknya perlu nih jadi inspirasi nih, itu maksud saya Mas. Misalnya kayak kan sepele ya, kayak ada anak pang pinggir-pinggir jalan segala macam itu kadang kan Mas Sony juga sentuh juga mereka kayak gitu. Coba mungkin bisa di-share gitu Mas. Ya, aku memberi tiap hari pada memberi makan kepada tetangga-tetangga di Jakarta. Lalu sebulan sekali kan orang kaya semua di Jakarta rata-rata. Enggak juga kan, banyak gitu sampah, pemulung, iya banyak banget. Kita tuh enak sih hidup di Jakarta. Saya di Jakarta ya. Kalau saya hidupnya di Swiss kayaknya susah. Iya bener. Iya ya. Nyarinya susah. Jakarta buka pintu aja udah ada. Iya. Terus kemudian sebulan sekali. Kemudian saya sekarang, waktu itu juga saya sebagai contoh, aku juga meditasi. Tuhan mau mengalami apa lagi sih lewat hidupku? Aku bisa lebih berguna gimana caranya gitu. Selain memberi begini, ya beasiswa saya juga kasih ke beberapa anak kuliah. Gitu. Yang di UGM, ada yang di Jakarta, di mana gitu. Lalu lewat kegiatan-kegiatan kesadaran nih juga kan. Lalu kemudian waktu itu saya meditasi, apalagi, nah ternyata Tuhan menghadirkan ada satu temen nih, namanya ada satu temen saya gitu yang kemudian datang. Lalu saya sekarang ngadain penyembuhan, terapi energi akupressure gitu. Mas Sony di kantor saya. Iya, jadi banyak banget nih orang yang tadi sakit, apa segala macam. Hari ini ada 60 orang gitu. Mas Sony sendiri? Bukan saya berkolaborasi. Oh, oke. Karena kan aku kan, kita tuh hidup tuh harus kolaborasi. Kolaborasi. Nggak mungkin, karena pengalaman Tuhan lewat hidupku sama pengalaman Tuhan lewat orang ini akan berbeda. Iya. Gitu. Jadi harus kolaborasi. Jadi saya kolaborasi. Banyak Mas yang datang ke, sekarang kantor saya jadiin klinik jadinya gitu. Sakit apa aja mereka yang bisa macam-macam. Nggak bayar? Nah, terus tetap ada hukum pertukarannya, tapi nggak ada tarifnya gitu. Oke. Senyamannya lah ya. Tapi nggak boleh gratis kalau kayak gitu. Iya. Harus bayar, tapi semampunya dia. Iya. Ya, yang pantas lah. Tapi uangnya bukan buat saya kan. Saya nggak terima uangnya. Jadi saya salurin ke banyak. Jadi sekarang ini mulai bulan Januari gitu. Jadi banyak yang udah mendapat manfaat. Aku nggak tahu nanti apa lagi. Iya. Terus aja ya, ngalir aja ya Mas ya.
Gitu. Ya, nampaknya teman-teman sekali lagi nanti Kalau ada teman-teman yang sakit, ya ya mungkin boleh ke boleh lah Jakarta nanti atau nanti saya. aku hubungkan dengan timnya Mas Sony lah ya teman-teman. Dan lagi yang paling penting tadi, mudah-mudahan di Surabaya Mas Sony segera Boleh. create tanggal duet sama Mas Riko, kayaknya bakal seru. Dan itu request dari mbak-mbak banyak kemarin yang kita acara di Jakarta itu, Jawa Timuran, pokoknya siap lah ya menyambut Mas Sony nanti di sana. Mas Riko, Iya, Mas Sony, salam Mas kenal. Riko, gitu ya. Mas Riko pasti oke lah, udah oke. Aku Baik, pernah lihat sekali Mas Riko tuh, wah itu energinya iya besar ya. gimana tuh Mas Riko tuh kalau dari perspektif Mas Sony itu? Ya, saya nggak boleh judging orang ya, tapi dia orang tuh kalau bicara dari pengalaman itu energinya berbeda gitu, Beda ya Mas ya? dibandingkan dengan yang dari pengetahuan gitu. Oh. Yang dari dengar orang lain terus dia ngomong lagi sama Vibes-nya itu iya, bisa dirasain gitu ya. sama yang dia benar-benar alamin, pasti energinya beda sih. Bagi orang yang bisa Iya. sadar gitu ya, bisa sensing gitu ya, Iya, iya. itu akan beda. Dan dia salah satu orang yang saya rasa apa-apa yang diomongin tuh dari pengalamannya. Iyalah, kayak Mas Sony juga lah. Ya, Dia ya bobotnya beda lah memang. orang nggak boleh dibanding-bandingkan ya. Jadi roh Tuhan itu akan ngalamin pengalaman yang berbeda-beda, jadi nggak boleh di judging and comparing gitu. Tapi ya gitu, kita bisa sensing lah. Iyalah, mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi lah ya kita ya. Di Surabaya nanti bisa Boleh. ngopi bareng Mas Sony dan Mas Riko. Saya Ayo juga. teman-teman, tunggu ya. Kita tunggu arahan Mas Sony nanti seperti Boleh, apa. boleh, ayo teknisnya. dijadwalin aja. Iya, siap. Nanti akan dijadwalkan, teman-teman nanti bisa hadir ya. Yang Jawa Timur yuk ngumpul. Tempatnya di Papilio aja. Wah, di situ aku dapat voucher banyak dari Mas Sony di Papilio. Keren Mas Sony. Oke, Mas Sony, terima kasih banyak atas waktunya hadir Sama-sama. di Ngaji Roso. Sehat, sukses selalu. Matur suwun ya Mas ya. Sama, thank you ya Mas Hendra.